Halo teman-teman, balik lagi ke kelas Backend API Class menggunakan Golang dan Postgre. Nah, kemarin kita telah berhasil membuat satu endpoint update to do untuk mengupdate data to do yang sudah kita buat dan mengambil berdasarkan ID-nya ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membuat satu endpoint untuk delete atau remove to do yang sudah kita buat atau kita update sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan hard delete ya teman-teman. Jadi datanya benar-benar hilang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya di dunia kerja yang terjadi kita menggunakan soft delete ya teman-teman untuk membuat data tersebut tetap aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, namun ini hanya sekedar pembelajaran, kita akan membuatnya benar-benar terhapus. Kita akan buatkan satu fungsi baru atau satu router baru. Kita copy aja dari put endpoint update ini. Untuk path-nya kita samakan dengan detail dan update ya teman-teman. Lalu data untuk fungsi delete to do-nya kita ganti menjadi delete to do misalnya kayak seperti ini. Nah, metodenya kita akan menggunakan metode delete ya teman-teman. Seperti biasa kita komentar dulu bagian delete-nya, lalu kita bisa pergi ke controller kita to do. Nah, di bawahnya sini kita bisa bikinkan satu function untuk delete to do. Sepertinya ini mirip-mirip dengan fungsi update ya teman-teman. Jadi kita tetap membutuhkan ID-nya, lalu kita set content type-nya application JSON dan error-nya. Jadi kita bisa copy aja yang ini karena ini harusnya sama ya teman-teman. Ops, kita copy, ini kita copy juga seperti ini. Yaps. Lalu untuk find to do-nya kita akan menggunakan hal yang sama seperti ini. Kita akan cari dulu dia, ambil yang ini ya teman-teman. Kita akan mengambil data find to do atau mengecek bener nggak atau ada nggak sih data yang mau di delete ini berdasarkan ID-nya. Kita copy aja, lalu kita akan bikinkan satu fungsi baru nanti di model.delete to do, dan dia harus mengirimkan satu parameter yaitu ID-nya ya teman-teman. Kita pastikan dulu data yang dikirim adalah berformat integer 64. Kita kirimkan ID-nya, lalu kita berikan satu kembalian atau deleted rows. Seperti ini. Kita akan set responnya dari struct response, ID-nya kita ambil dari deleted rows seperti ini. Lalu statusnya kita beri nama beli 200 ya. Lalu description to do has been deleted gitu ya teman-teman. Message-nya successfully delete misalnya. Yap, seperti ini. Lalu kita bisa balikan responnya dan kita convert menjadi JSON. Kita copy aja yang atas karena dia sama. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pergi ke model kita. Lalu di sini kita bisa bikinkan satu query baru atau fungsi baru dengan nama delete to do. Seperti ini ya teman-teman. Delete to do dia punya ID ya. Tipenya integer 64 dan kembaliannya integer 64 untuk ID yang berhasil di delete. Lalu kita buka dan tutup koneksinya jika sudah selesai. Lalu kita bikinkan statementnya untuk query statementnya dengan query delete from to do yang ID-nya adalah dari parameter. Yaps. Lalu kita panggil exec dbexec untuk mengeksekusi query kita. Dia punya parameter, query, dan ID-nya. Lalu dia punya dua kembalian ya teman-teman, res dan error. Kita cek juga jika errornya tidak sama dengan nil. Kita akan log fatal in f cannot execute query. Kita berikan errornya. Lalu response kita panggil row affected, rows affected, dan error. Seperti itu. Mungkin untuk errornya sebenarnya kita nggak perlu untuk cek ya teman-teman, karena begitu dia sudah selesai dia akan otomatis terupdate
misalkan dbexec-nya ini mengalami masalah, dia akan clock fatal. Jadi kita tidak perlu ngecek lagi. Lalu kita return aja row affected-nya. Seperti ini. Rows. Set. Ups. Yep, gini. Copy. Yep, seperti ini. Oke. Kenapa ini? Undeclared name. Oh, ini ya teman-teman. Sorry, titik 2-nya ketinggalan. Cukup. Sekarang kita balik lagi ke router dan kita uncomment. Untuk router kita bisa save, jangan lupa. Lalu jalankan server kita, go run main.go. Yaps, kita kembali ke Postman. Oops, apa ini? Lalu di collection kita bisa tambahkan satu request baru. Kita beri nama delete to do ya teman-teman. Metodenya kita menggunakan delete. Alamatnya kita sama seperti kita menggunakan detail. Namun sebelumnya kita bisa list dulu data mana yang akan kita hapus. Kita di sini bisa cek datanya ada 4 dan 3. Nah, coba kita hapus data 3 ya teman-teman. /3 seperti ini. Kita kirim hub. Oke, datanya berhasil terdelete ya teman-teman. Kita cek lagi di endpoint list. Ya, ID 3 sudah hilang dan data tersebut sudah tidak bisa dikembalikan lagi karena kita menggunakan metode yang hard delete ya teman-teman, benar-benar dihapus datanya. Nah, di endpoint update kemarin kita ada kelupaan untuk mencoba untuk ngetes data dari ID yang tidak ada. Nah, kita bisa coba lakukan juga di delete ini ya teman-teman. Kita coba cari ID 1, apakah dia error? Ya, errornya sesuai dengan yang kita set ya teman-teman, yaitu tidak ada datanya. Nah, yang update kemarin kita belum sempat coba ya. Nah, coba kita update atau kita coba lagi di collection atau di request update. Kita akan cek ID-nya dan kita kirimkan ini misalnya wak gitu ya. Kita akan save dengan ID 1, kita kirim. Yaps, kita udah handle semua errornya ya teman-teman. Kita sudah handle errornya di bagian find one ini. Kita akan mencari dulu sebelum dia mengupdate atau dia mendelete. Jadi itu dia adalah endpoint delete to do.